Bapak Saroni, Bapak Camat Satu, saya hormati Bapak Bapak Brigade Mas, saya juga bertepatan Bapak Mas baru yang kemarin sebelumnya Pak Sis, ini juga perkenalan baru Pak Pri dan Pak Pri. Yang hormat kepada Bapak BPD, Ketua BPD beserta anggota, yang hormat Bapak PKB, yang hormat kepada semua ketua RT RW, yang hormat kepada semua lembaga, BPS, PKK, Karang Taruna. Pertama-tama menyandarkan dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam siaran walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Kedua kalinya suara salam semoga kita limpahkan kepada Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan agenda musdes, yaitu laporan realisasi anggaran tahun 2025. Jadi kita melaporkan kepada masyarakat bahwa anggaran-anggaran yang sudah dilaksanakan di tahun 2025 itu apa saja, baik fisik maupun yang lainnya, kita laporkan untuk seperti apa nanti akan dipaparkan oleh petugas, nanti akan dipaparkan. Itu kita perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Saya ini untuk lansia mungkin kalau terdengar terlalu kenceng ya, ini misalnya Pak Guru saya pulau Tiabak ya, orang kuat karena menunggu ya belum buka Pak Pulau ya, menurut saya karena saya mengganggu. Kalau hanya untuk sekedarnya pakai telepon itu, waktu zaman dia itu kertongan itu ngumpul-ngumpul ini betul nopo terpejit, nopo terganggu, betul masalah. Pun pakai sound gede-gede ya Pak. Menurut saya juga yang sumpami nggak ada di petrien, mungkin ada waktu ini Agustus itu waktu ini Pak. Sebelumnya kita sudah melakukan rapat pramusdes untuk mencermati poin-poin penting dari LMA 2020. Ini akan disampaikan oleh Pak Sekdes Mas Boy, terkait dengan rincian dari daerah. Nanti Bapak Ibu yang hadir bisa mencermati apa saja yang ada dalam LRAD atau realisasi anggaran. Beberapa malam kemarin BPD sudah mencermati evaluasi, mungkin nanti masih ada yang terlewat barangkali, dan BPD bisa nanti mencermati. Oleh itu, dari pemateri berikut laporan pendapatan desa di tahun anggaran 2025. Yang nomor 1, pendapatan asli desa atau PAD dari sewa tanah kas desa, yaitu dengan anggaran 71.132.500. Terus realisasi 71.132.500. Terus dari Bekok kepala desa dan perangkat desa yaitu ada 260 juta dan realisasi 260 juta. Terus nomor 2, pendapatan transfer yaitu dari dana desa
dengan anggaran 1.452.571.000 dan realisasi 1.452.571.000. Terus dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah atau PPh 114.519.000 dan realisasi 114.519.000. Terus ada alokasi dana desa atau ADD yang penganggarannya 693.898.000 dan realisasi 636.262 sekian. Jadi di penganggaran kemarin itu di awal itu dianggarkan 693 dan realisasi ada 630, berarti ada lebih atau bagaimana dari paparan tadi tentang belanja modal ini seingat saya ini setiap tahun itu ada anggaran untuk peralatan komputer itu, maksudnya yang tadi itu laptop atau komputernya. Sekarang ada anggaran realisasi itu 15 juta untuk komputer laptop 2, 1 lagi. Itu berarti kalau setiap tahun ada, setiap tahun 2024 saya sudah ada itu maupun hilang maupun maksudnya kalau perbandingan di tahun 2023 itu BPD itu BPD itu sini angka saat ini masih bagus, banyak juta itu. Seingat saya setiap tahun itu ada belanja itu besar untuk mobil. Bahkan kemarin saya membuat informasi kok berangkat mau pinjam ke desa. Ini kita ke desa itu menurut jadi ada yang lain dari pertama kali dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kita yang hormati, mudah-mudahan politik yang berjalan untuk kendaraan saya melakukan keuangan desa dan mohon untuk undangan dan ini mungkin ada dikasih pengurangan atau lampiran jadi semua bisa paham karena kalau melihat di monitor layar ingat bila itu begitu untuk kemudian nomor 3 ini nomornya itu halnya berapa nomor itu kemudian di mana itu udah sudah minggu buat ibu saya yang bisa saya berangkat bisa ibu kali ini melakukan studio lalu uangnya dan ibu dari tidak menaikkan saya dari apa yang disampaikan dari apakah kita sudah sepakat tentang apa yang disampaikan apakah kita sudah sepakat Bapak Ibu memahami apa yang disampaikan
Alhamdulillah kita sudah berjalan tentunya di sini kami sebagai pemerintah desa menyampaikan bahwa per tanggal 22 Januari SK Bupati Bapak Kepala Desa Sudarto sudah dikeluarkan dan kita keluarkan dari Bapak Kepala Desa per tanggal 2007 sebelum Februari itu menunjukkan terkait BLT Kepala Desa itu saudara Bayi Samuso. Oke, Bapak, Bu Diri. Terima kasih. Mungkin Mas Pak Bayu bisa berdiri di PLT Kasur. Siap ya menjadi pelaksana tugas. PLT KPM itu hanya 5 orang, artinya 5 yang kemarin-kemarin kita rapatkan dalam kasus bahwa memiliki kualifikasi untuk mensewa bahasa kasarnya miskin ekstrim, miskin tapi ekstrim. Jadi ada yang miskin, ada yang lebih dari miskin itu ekstrim. Yang menerima yang pertama nomor 1 Bapak Mencoli dari Dedes RT 4 RW 01 Dedes Dusun Dedes. Yang kedua Ibu Siti Karomah dari Dusun Kling RT 11 RW 3 layak terima. Lalu Ibu ketiga Ibu Mas Mama dari DAP layak terima RT 19 RW 04. Yang keempat Ibu Sumina dari Bukaan RT 20 RW 05. Yang terakhir Ibu Sutini dari Dusun C RT 28 RW 06. Itu yang kemarin kita bahas. Banyak usulan kemarin, tapi kita fokuskan pada yang memilih yang ekstrim, ya. Sehingga kita sudah 5 warga itulah yang menetapkan. Bapak Ibu surat ini terkait dengan ini atau ada yang ekstrim lagi? Ya, sepakat? Ini dari Bapak yang menilai sepakat ya? Baik, alhamdulillah sepakat. Baik, Bapak Ibu kita atas ya, alhamdulillah. Mohon perwakilan masyarakat 2 orang saja, Pak RT atau Pak RW Lanjutkan dengan masalah hostess terkait dengan laporan tahunan desa Bandar Harja tahun 2020. Mohon dari materi dari hostess untuk mengembangkan menyampaikan kepada kita semua terkait progres pengembangan hostess desa Kling per bulan ini Februari 2026. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekcam, Bapak Kepala Desa, Bapak Babin Kamtibmas, juga Bapak-Bapak staf dari kecamatan, dan juga Bapak-Bapak RT, Bapak Kasum, seluruh jajaran. Mohon izin kami untuk memaparkan laporan pertanggungjawaban Bumdesa Buanana Harja periode anggaran tahun 2025. Sebelum hari ini Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa Bumdes kita pada tanggal 28 Januari yang lalu kita sudah dimonitoring dan evaluasi oleh pihak Kabupaten DPMPD. Jadi sedikit banyak apa yang kami sampaikan hari ini juga mengacu pada hasil MONEF yang kemarin sudah disampaikan oleh pihak DPMPD Bekatan. Next Mas. Ya, jadi latar belakang untuk Bumdes ini telah dilakukan revitalisasi Bapak Ibu. Jadi kami diangkat baru SK-nya turun bulan September tahun 2025 dengan kondisi masih terverifikasi nama.
Ya, jadi belum memiliki legalitas. Dan pada bulan Desember lalu kita sudah mengajukan permohonan untuk legalitas, dan alhamdulillah pada tanggal 9 Januari mohon Mas Andi untuk legalitasnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi BUMDes kita sudah memiliki legalitas yang sah untuk badan usaha. Ini merupakan bentuk dari sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum BUMDes kita, nomor AU-nya sekian, dan itu ditetapkan tanggal 9 Februari 2026. Jadi alhamdulillah BUMDes kita setingkat untuk masalah administrasi sudah terpenuhi di badan hukum, dan saat ini sedang proses pengurusan untuk nomor induk berusaha atau KPNI-nya. Kemudian berikutnya lagi yang perlu kami sampaikan bahwa BUMDes Buana Raharja saat awal dibentuk itu dengan penyertaan modal sebesar 290.514.200 rupiah, dan penyertaan modal tersebut masih utuh di rekening Bapak Ibu. Jadi kenapa permodalan ini belum bisa kita gunakan? Itu karena hanya ada permasalahan satu yang sangat mendasar, yaitu kelengkapan spesimen kita yang belum terpenuhi. Jadi saat ini dengan anggaran dana yang melimpah, spesimen BUMDes masih terpenuhi dua unsur Bapak Ibu. Next Mas. Next. Nah di sini, jadi awalnya struktur organisasi dari BUMDes Buana Raharja ada seperti ini. Jadi penasehatnya adalah ex officio kepala desa, yaitu Bapak Imam Fatoni. Kemudian pengawasnya Bapak Muhammad Hudi, hadir bukan ya, Bapak Muhammad Hudi. Direkturnya saya Eko Widiantoro, sekretarisnya adalah Mbak Feni Alfianita Meniko. Kemudian untuk bendahara Mbak Jeffrey Tri Buherawati, perlu kami sampaikan beliaunya mengajukan surat pengunduran diri per tanggal 12 Januari 2026. Dan untuk pengawas kita sendiri juga masih belum lengkap, kurang 2. Kemungkinan ada perubahan dari struktur pengawas juga. Artinya saat ini kami berdua, direktur dan sekretaris saja yang baru mengoperasionalkan BUMDes ini Bapak Ibu. Untuk itu kenapa kami juga belum bisa menjalankan usaha, karena untuk mendirikan usaha itu harus ada unit usahanya, di mana unit usaha yang akan kita unit usaha yang akan kita laksanakan adalah peternakan ayam dan pertanian jagung untuk secara rencana seperti itu. Ini untuk kelemahan dan kekurangan dari tim kami seperti ini. Namun kembali lagi bahwa yang paling mendasar adalah kelengkapan spesimen. Next Mas. Nah, jadi kita sebetulnya Pak itu merencanakan rekrutmen manajer unit itu adalah pada bulan Maret, itu sudah pelantikan, jadi bekerja di bulan Februari ini. Tapi mengingat kondisi yang belum berjalan, untuk proses rekrutmen ini saya rasa juga perlu dipercepat, dan kami kemarin di Pramusdes sudah menyampaikan permohonan kepada Bapak BPD juga Pemdes untuk membantu percepatan kelengkapan spesimen supaya usahanya segera berjalan. Sebab tidak bisa ditarik langsung dari rekening induk BUMDes, tapi harus digeser ke rekening unit supaya bisa dibelanjakan untuk kegiatan usaha seperti itu. Jadi ini rencana belum berjalan. Kemudian untuk rapatnya juga belum bisa kita bahas karena kelengkapan spesimennya masih belum lengkap. Next. Nah, permasalahannya yaitu pengurusnya baru, legalitasnya juga baru selesai, dan perlu diketahui bahwa dana ketahanan pangan itu baru ditransfer ke rekening BUMDes itu tanggal 23 Desember tahun 2025. Jadi akhir tahun itu kita baru menerima anggaran tersebut dengan kondisi kelengkapan spesimen yang belum lengkap. Jadi problemnya ini. Jadi kami juga harus menunggu penyelesaian permasalahan sebelumnya, kemudian paradigma negatif dari masyarakat yang kami terima bahwa kenapa BUMDes itu belum jalan-jalan, apakah memang
pengurusnya yang tidak bisa bekerja atau ada bermasalah lain, maka hari ini kami sampaikan bahwa kendala utama kami adalah kelengkapan spesimen atau pengurus yang mengakibatkan perjalanan untuk operasionalisasi kegiatan usaha itu belum bisa dilaksanakan. Itu adalah terkait masalah permintaan telur yang semakin tinggi, itu yang mendasari kita untuk merencanakan bisnis untuk peternakan ayam petelur seperti itu, dengan sumber dana ketahanan pangan sebagai modal awal dan juga prospek usaha tersebut yang stabil. Nah, ini yang kita gunakan untuk membangun kepercayaan masyarakat kembali terhadap BUMDes kita yang kita upayakan. Next mas. Rencana yang akan kita lakukan yaitu itu tadi, bahwa rekrutmen manajer dan tim unit usaha awalnya adalah Februari sampai Maret, kemudian finalisasi rapat MOU sewa lahan atau kemitraan, kemudian targetnya bulan Mei itu 2026 itu sudah launching untuk usaha peternakan, penyelesaian masalah sebelumnya untuk BUMDes, kemudian penguatan administrasi dan transparansi keuangan, di mana kemarin kita menjalani BIMTEK Bapak Ibu 2 hari di Desa Siman, di Balai Desa Siman. Itu untuk keuangan insya Allah BUMDes itu bisa sangat transparan karena laporan keuangannya itu berbasis aplikasi Google Sheet. Jadi sebagaimana yang tadi diusulkan oleh Bapak Sintepolo, untuk data itu tidak perlu digandakan, bahkan bisa diakses secara langsung. Artinya transparansi itu selama pihak masyarakat memberikan bersurat kepada BUMDes atau Pemdes untuk membawa data, legal standing yang jelas, maka kita akan bukakan. Tetapi kalau data itu diminta melalui WhatsApp atau apapun itu, kemungkinan kita juga belum bisa untuk mengirimkan. Jadi prosedurnya tetap ada dan kita tetap open dengan tersebut. Next. Nah, jadi terakhir yang kita butuhkan adalah dukungan semua pihak Bapak Ibu. Jadi BUMDes ini memang tanggung jawab berat dari pengurus, tetapi dalam prosesnya kalau tidak didukung oleh masyarakat dan juga Pemdes UGBPD, kita juga tidak bisa berjalan, karena dengan pertemuan pada saat BIMTEK itu permasalahan yang terjadi di BUMDes yang lain itu ternyata lebih berat Pak daripada yang ada di desa Keling. Jadi risiko belanja kebablasan mekanismenya ternyata keliru. Nah, kita ini mumpung belum, maka kami mengharap atensi dan support dari seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membantu operasional kita. Jadi ini buku rekening juga kami bawa sebagai bukti bahwa uangnya masih di dalam rekening, tidak bisa kita apa-apakan seperti itu. Next mas. Gini, kurang lebihnya demikian Bapak Ibu. Kalau terkait anggaran, sedikit saya sampaikan bahwa dari hasil monitoring dan evaluasi DPRPD, waktu dana desa tahun 2025 untuk desa Keling adalah 1.452.571 sekian, sebagaimana yang disampaikan Mas Bayu. Kemudian dana ketahanan pangan BUMDes itu diambil dari 20%-nya, jadi ketemu 290 juta sekian tadi. Kemudian dasar hukum untuk AHU yang tadi itu dilengkapi dengan kita sudah menyiapkan dan sudah ditandatangani terkait Perdes nomor 3 tahun 2025, Perkades nomor 4 tahun 2025 tentang AT-AT dan juga SOP-SOP. Jadi arahan dari DPRPD maupun dari kecamatan kemarin Pak Kades, BUMDes boleh merevisi AT-AT untuk terkait porsi PAD-nya. Kalau yang sebelumnya itu adalah maksimum kurang lebih 30%, itu boleh ditingkatkan share PAD-nya untuk mendukung kegiatan pemerintah desa, dan itu mungkin nanti akan dilanjutkan pada tahap pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Menteri BUMDes. Jadi salam kembali kepada Ibu menimbulkan dari para sahabat ini memang perjalanan BUMDes kita yang pertama Kemenkumham itu sudah terjadi dari sekian lama naik ke atas itu dari kemarin dari Kemenkumham. Berikutnya kami yang masih dilakukan progres pengusahaan kembali tentang proses apa memulai usaha
kemudian juga terkait lebih penting lagi adalah profesi nanti bukan sewu direkturnya Pak Eko ini yang nanti terkait berusaha, nanti harus ada apa namanya pengurus dari unit usaha yang sampai hari ini yang namanya unit usaha itu belum ada, kita masih dari masih barangkali dari Bapak Ibu saling untuk menyampaikan kepada tugas nanti akan membantu dia untuk apa namanya mengisi di unit usaha. Tata unit usaha khususnya nanti kita tidak bisa berkasih terutama terkait dengan apa ada apa fokus pada unit ayam telur. Nah, barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait dengan apa itu BPJS dan juga disampaikan segera ada revisi BPJS tentang penerapan modal revisi BPJS apa DHT dan sebagainya. Ya itu barangkali juga hanya mungkin DHT seperti apa revisi misalnya bagi sebagian yang sekarang dan sebagainya. Halo, Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tapi kalau semua yang penting, pokoknya panjenengan nanti menginformasikan ke sahabat keluarga atau tetangga kanan kiri bahwa BPJS membuka open ya untuk pengurus unit ya, unit usaha. Tanpa unit usaha nanti juga BPJS tidak bisa menjalankan operasional kegiatan kebubedasan. Ada tambah? Mungkin Bapak untuk sekedar menunjukkan saja bahwa tadi kami menunjukkan terkait AHU. Nah ini adalah bukti bahwa BPJS kita sudah mendaftarkan ke OSS terkait KBRI dan juga NIB-nya Pak. Ini masih menunggu verifikasi. Itu saja. Terima kasih. Oke, nah ini betul-betul administrasinya rumit, tapi alhamdulillah ya dari BPJS kita bisa menembus itu. Nah, kita berharap bisa hati nanti betul-betul sukses untuk upaya ini. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita sudah mufakat ya, bisa kita penonton BPJS untuk program untuk kaitannya dengan realisasi yang ada dalam BPJS. Kita masih baru menyelesaikan administrasi untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan, dan tadi untuk performan mohon dari bawah itu nanti bisa mengajukan calon-calon untuk di usaha. Saya kira itu kita mufakat dan terima kasih atas pemateri dari BPJS. Kemudian usaha kita pada saat ini saya kira sudah selesai, sudah cukup. Aku saya kembalikan ke pembelajaran BPJS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.